Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan yang saya bawa adalah menelisik kepekaan batin yang akan dikutip dari Injil Markus bab 9 ayat 30-37. Kalau kita mencermati salah satu nilai-nilai yang diunggulkan dalam kurikulum 2013 adalah bagaimana mengedepankan tentang kompetisi guru dan murid untuk saling berkooperatif dan kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas, aspek pengetahuan. Bagaimana murid bisa bernalar kritis dalam mencermati materi yang sedang dipelajari bersama. Aspek kedua adalah afektif. Bagaimana para peserta didik belajar untuk bersikap empati, bersolidaritas, berperasaan dan kepekaan. Saya tertarik dengan aspek yang kedua, yakni afektif. Yang ditelisikan adalah nilai kepekaan. Jika murid tidak peka atau tidak peduli dengan segala hal yang dilakukan oleh gurunya di kelas, akan menyakitkan perasaan seorang guru tersebut. Dalam Injil Markus bab 9 ayat 30-37 melukiskan bagaimana Yesus secara fisik kelihatan bersama dengan mereka. Akan tetapi pada kenyataannya, justru Yesus merasa bahwa para muridnya tidak ada dengan sang guru sejati. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju Kapernaum, terjadi dua topik pembicaraan. Namun, perbincangan kedua topik ini sangat bertentangan. Mengapa ya? Pertama, ketika Yesus berbicara bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Namun apa yang terjadi, saudara? Murid-muridnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kedua, pembicaraan di kalangan internal para murid bahkan sudah mengarah kepada pertengkaran sesama murid-murid itu sendiri tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba menganalisa dan mencermati bersama dalam wilayah sama, namun berbeda ruang batin dalam menanggapi kisah ini. Pertama, pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dilukiskan demikian. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini dilukiskan dalam Injil Markus bab 9 ayat 32. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pembicaraan seperti ini ada sentilan dari murid sendiri. Mereka berdiskusi siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, dalam Markus bab 9 ayat 33 mengisahkan demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah sampai di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Mereka kaget, diam. Sebab di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Para murid malah bicara hal yang lain. Gurunya mengingatkan hal ini untuk kedua kalinya tentang akan bahaya di depan yang dia hadapi. Lagi-lagi muridnya malah mempertengkarkan siapa terbesar di antara mereka. Saya, Anda, atau kamu di antara mereka. Lalu semacam penyadaran buat murid, Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, dan hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Pasti mereka tertunduk. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil ini untuk menyadarkan mereka dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku.
Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini dikisahkan dalam Markus ayat yang ke-37. Saudara-saudara terkasih, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang berbincangkan oleh murid-muridnya, jelas kita sebagai pengikut Kristus sedang berjalan bersama dengan Yesus di sepanjang kehidupan, bahkan di setiap hari. Namun kenyataannya sering terjadi putusnya hubungan atau komunikasi. Kita selalu merencanakan supaya kita seperti ini dan seperti itu. Namun kita tidak pernah mau untuk memahami, bahkan untuk melaksanakan maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita hanya tahu bahwa untuk minta supaya Tuhan berbuat seperti yang kita inginkan. Sementara kita tidak pernah untuk mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Sikap para murid inilah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita orang Katolik. Bahkan orang lain bisa saja dianggap menjadi saingan, bahkan lawan yang harus disingkirkan atau tereliminasi. Sementara Tuhan Yesus bersabda seperti dalam sabda lain, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah sebabnya dalam ayat ini Tuhan Yesus menasihat kita, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan Yesus mencontohkan bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh pengikut Kristus, khususnya kita yang Katolik, untuk melihat ataupun menerima sesamanya seperti menyambut seorang anak. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, kita bisa membayangkan fenomena ini adalah pengajaran yang tidak berjalan, tidak efektif dan mubasir dalam gereja kita. Bisa saja menguras energi positif yang tidak pada tempatnya. Mengapa? Karena tadi ajaran Yesus tidak masuk di pikiran dan hati para muridnya dan di hati pikiran kita. Maukah mereka ikut memanggul salib bersama Yesus? Bahkan jika ingin menjadi jiwa yang heroik dan totalitas, bisa saja mereka bisa disalibkan bersama, yakni di sebelah kanan dan kiri. Namun apa yang terjadi? Kita ingat kalau kisah di Taman Getsemani, saudara. Saat Yesus ditangkap, malahan para murid lari dan mencari tempat yang nyaman. Mereka semua melarikan diri. Tidak ada yang berani membela gurunya. Padahal mereka sebelumnya berimajinasi untuk merebut wilayah dan ruang yang nyaman, yaitu duduk di sisi Yesus. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus dan dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai murid Yesus pun tidak jauh dari sikap seperti para murid tadi. Sekali lagi, kita semua tidak jauh dari sikap para murid Yesus karena kita memang masih lemah dan rapuh hal ini. Saudara, tidak ada yang salah dengan semua keinginan itu. Di atas semuanya itu, asalkan kita mempunyai hati yang peka, empati, mudah tergerak hatinya, berbelas kasih, dan murah hati pada orang-orang dari situasi lingkungan kita. Menjadi peka tidak dengan sendirinya dan tidak ada sekali jadi, tidak instan. Ini juga tergantung pada pendidikan kita dalam keluarga. Untuk itulah saudara-saudari, dalam keheningan baik lewat refleksi, meditasi maupun kontemplasi, kita bisa bertanya pada diri sendiri, bagaimanakah kepekaanku, kesadaran dan suara batinku akan fenomena sosial yang terjadi di sekitarku, apalagi di tengah pandemik sekarang ini. Bagaimana di rumah, di komunitas, tempat kerja, di jalan dan sebagainya, apakah saya peka akan kebutuhan sesama? Masihkah ada ruang batin untuk mendengar sabda Tuhan? Dan dapatkah saya menelisik kepekaan hati kita terdalam bersama Yesus yang kita imani tiap hari? Sudahkah kita mengolah kepekaan batin bersama Yesus? Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.